Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yovan Rafiola akan membahas tentang perkembangan skripsi saya. Baiklah, di sini alasan saya memilih judul karena bangunan gedung daerah Bengkalis dibangun dengan anggaran yang besar, tetapi sampai saat ini bangunan tersebut tidak digunakan secara efektif. Jadi dari permasalahan tersebut saya angkat menjadi topik permasalahan dalam penelitian saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang isi tersebut di latar belakang, yaitu setiap daerah Indonesia sesuai dengan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Produk hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan di bidang peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan daerahnya. Izin mendirikan bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki izin mendirikan bangunan. Oleh itu diatur pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Di sini harus mengurus dan memperoleh izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa alasan mengapa mendirikan bangunan ini membutuhkan IMB. Pertama, agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri. Untuk itu, sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keadaan surat tanah seperti sertifikat, surat kafling, fatwa tanah kedua. Pemberian IMB juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan. Selain itu, adanya IMB mewujudkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh maksud untuk kepentingan bersama, sehingga IMB menjadi syarat wajib bagi setiap warga atau lembaga untuk mendirikan bangunan. Pembangunan gedung yang ada di Bengkalis bisa dikatakan pesat, seperti hanya gedung-gedung perkantoran, gedung lembaga adat, rumah ibadah, dan lainnya. Pada umumnya, permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Selaku memberi izin, di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara pihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Baiklah, di sini sebagai warga negara yang baik, sebelum mendirikan bangunan tentunya wajib kita memenuhi perundang-undang yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 yang berisi tentang bangunan gedung sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, dan termasuk hal administratif yang telah ditentukan sebelum mendirikan sebuah bangunan, seperti kepemilikan surat izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan atau disebut dengan IMB mungkin sepintas terlihat kurang bermanfaat, tetapi dari pemberian izin ini. Yang B, batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah yaitu agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberi pembatas masalah dalam penelitian ini. Pembahasan berkaitan dengan tinjauan fikih Dusturiah tentang bangunan gedung daerah Bengkalis. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan permasalahan yang
diteliti, yaitu yang A. Bagaimana penerapan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 4 tahun 2015 tentang bangunan gedung daerah Bengkalis. Yang B. Bagaimana permasalahan pada gedung daerah Bengkalis. Yang C. Bagaimana tinjauan siasah Dusturia dalam penerapan peraturan daerah Kota Bengkalis nomor 4 tahun 2015 tentang bangunan gedung. Yang C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. A. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang A. Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 4 tahun 2015 bangunan gedung. Yang B. Mengetahui permasalahan pada gedung daerah Bengkalis. Yang C. Untuk mengetahui tinjauan siasah Dusturia dalam penerapan peraturan daerah Kota Bengkalis nomor 4 tahun 2015 tentang bangunan gedung. Manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual baru mengenai permasalahan gedung daerah. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan juga memberikan pengetahuan baru kepada khalayak masyarakat mengenai permasalahan gedung daerah di Kabupaten Bengkalis. Baiklah, sampai di situ. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.